Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang aplikasi Sobat TB sebagai media informasi dan screening mandiri untuk membantu penemuan kasus TBC. Lebih spesifik, nanti kita akan bicara bagaimana pemanfaatan Sobat TB pada kegiatan investigasi kontak dan pemantauan TPT. Bapak Ibu, Sobat TB merupakan aplikasi berbasis mobile dan website yang dirancang untuk memberikan kemudahan akses terhadap informasi TBC yang akurat, fasilitas pelayanan kesehatan TBC, serta deteksi TBC secara mandiri. Aplikasi ini dibangun untuk membantu penemuan kasus TBC, di mana Sobat TB terhubung secara langsung dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan kader komunitas. Adapun pengguna aplikasi Sobat TB adalah masyarakat umum, petugas kesehatan, kader, CSO atau komunitas, dan dinas kesehatan. Di mana pengguna tersebut kita bagi ke dalam dua kategori. Kategori yang pertama adalah di mana akun dari Sobat TB-nya harus dibuatkan oleh administrator pengguna tersebut, yaitu petugas Fasiankes dan kader. Sedangkan kategori yang kedua adalah di mana untuk mendapatkan akun dari Sobat TB dapat melakukan register secara mandiri. Pengguna dari kategori 2 ini adalah seluruh pengguna kecuali petugas Fasiankes dan kader. Bapak Ibu, sebagai informasi bahwa fitur screening investigasi kontak di Sobat TB saat ini telah terintegrasi dengan SITB. Sobat TB dapat diakses secara gratis melalui Google Play Store atau App Store maupun di versi website pada alamat sobattb.id. Berikut adalah fitur-fitur di aplikasi Sobat TB. Yang pertama adalah fitur artikel, fitur Fasiankes, fitur screening, fitur komunitas, dan fitur podcast. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih banyak pada fitur screening. Untuk fitur yang lain, Bapak Ibu bisa eksplor secara mandiri pada aplikasi Sobat TB. Dan berikut adalah Sobat TB versi website yang kita bangun untuk memudahkan akses atau memfasilitasi bagi para pengguna yang tidak memungkinkan akses Sobat TB versi mobile, sehingga masyarakat punya lebih banyak pilihan untuk mengakses Sobat TB. Adapun alamat Sobat TB versi website sekali lagi adalah sobattb.id. Fitur screening di aplikasi Sobat TB kita bangun untuk deteksi gejala TBC secara dini dan mandiri. Konsep dari pembangunan fitur screening ini cukup sederhana. Jadi pengguna atau masyarakat cukup menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Pertanyaan ini berhubungan dengan tanda gejala, kemudian faktor resiko maupun komorbid dari TBC. Kemudian setelah selesai melakukan menjawab pertanyaan screening, maka hasil screening akan otomatis keluar. Apakah dia terduga TBC atau bukan. Kemudian bagaimana screening ini bisa membantu penemuan kasus TBC? Hasil screening yang telah dilakukan oleh masyarakat kemudian secara real time terhubung dengan Fasiankes. Kemudian Fasiankes dapat melakukan tindak lanjut kontak yang memenuhi syarat untuk dilakukan rujukan, atau masyarakat yang melakukan screening mandiri dengan hasil terduga bisa ditindaklanjuti untuk hadir ke layanan dan melakukan pemeriksaan diagnosis TB atau melakukan tata laksana ILTB. Pada algoritma screening di Sobat TB, kita sudah sesuaikan atau kita bangun berdasarkan kategori usia. Sehingga kita bagi ke dalam kategori usia dewasa dan anak. Ketika kita melakukan screening dengan kategori dewasa, maka pertanyaannya adalah pertanyaan dewasa. Ketika anak, pertanyaannya adalah pertanyaan anak yang screening Sobat TB-nya, mohon maaf, yang algoritma penentuan terduganya juga sudah kita sesuaikan. Kemudian pada fitur screening ini juga kita sudah masukkan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan populasi resiko tinggi, yaitu DM dan HIV. Yang terakhir tentu di screening Sobat TB kita bangun untuk memfasilitasi screening pada kegiatan investigasi kontak, di mana screening investigasi kontak ini kita bangun berdasarkan juknis dari investigasi kontak. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika masyarakat tidak memiliki akses terhadap smartphone atau tidak memiliki akses terhadap Sobat TB.
bagaimana mereka dapat memanfaatkan aplikasi Sobat TB terutama fitur screening ini. Nah, Bapak Ibu, sebagai informasi bahwa satu akun di aplikasi Sobat TB kita sudah bangun dapat melakukan screening untuk diri sendiri maupun orang lain. Sehingga misalkan dalam satu keluarga hanya memiliki satu smartphone dan satu akun Sobat TB, maka satu keluarga itu dapat melakukan screening TBC secara rutin menggunakan aplikasi Sobat TB. Dengan konsep ini juga menjadikan Sobat TB dapat digunakan untuk tools atau alat bantu oleh petugas Fasiankes atau oleh program untuk melakukan screening pada situasi dan kondisi khusus. Misalkan ada program screening massal. Di screening massal ini merupakan sasarannya misalkan di asrama, ya asrama di mana penghuni asramanya itu tidak memiliki akses terhadap aplikasi. Maka dengan konsep ini petugas Fasiankes dapat melakukan atau membantu screening kepada seluruh peserta di asrama tersebut, sehingga seluruh peserta dapat melakukan screening TBC seluruhnya. Nah, Bapak Ibu, untuk algoritma dari screening di Sobat TB ini seperti tertera dalam layar. Kalau di dalam layar mungkin agak rumit, tapi sebenarnya kalau sudah masuk di aplikasi tidak serumit ya di bagian ini. Ini karena bentuknya adalah bagian, jadi kita cukup lengkap untuk mendeskripsikannya. Namun di aplikasi Sobat TB-nya nanti tidak serumit ini Bapak Ibu. Jadi pada prinsipnya di Sobat TB fitur screening itu memiliki dua fitur atau dua menu utama, yaitu screening TBC secara mandiri dan investigasi kontak. Kita pisahkan karena memang alurnya adalah berbeda. Nah, dari dua kegiatan ini kemudian hasil screening akan keluar. Nah, kemudian dari screening mandiri nanti akan ada notifikasi kepada puskesmas, sedangkan untuk yang hasil screening dari kegiatan investigasi kontak nanti akan ada notifikasi baik ke puskesmas maupun ke kader. Setelah hasil screening keluar, diharapkan masyarakat yang memenuhi syarat rujukan atau masyarakat dengan hasil terduga TBC itu dapat dirujuk ke Fasiankes untuk melakukan tata laksana pemeriksaan TB maupun tata laksana ILTB.